Konnichiwa minasan, it's Midoriri and welcome to my channel, Midoriri World. Sekarang aku mau bacain lanjutan dari bukunya Mas Daru. Jadi kemarin sebelumnya kita udah baca sampai di bab 5, yaitu sekolah dinas luar negeri. Kali ini kita akan ngelanjutin bab ke-6, yaitu KJRI Perth. Oke, kita mulai aja bab 6 KJRI Perth. Hope you guys enjoy. Terbang ke Australia. Semalaman tidak bisa tidur. Tidak sabar rasanya untuk segera berangkat ke Perth untuk magang di KJRI Perth. Ini akan menjadi pertama kalinya bagi saya menginjakkan kaki di benua Australia. Setiap tahun, Kemlu mengirimkan staf-stafnya yang baru menyelesaikan diklat, baik Sekdilu, PKKRT, dan PK, untuk melakukan kegiatan magang di luar negeri. Untuk tahun 2014, para peserta magang yang berasal dari Diklat Sekdilu Angkatan 38, PKKRT Angkatan 8, dan PK Angkatan 5 disebar ke beberapa negara, antara lain ke negara-negara ASEAN, Australia, India, Korea Selatan, Tiongkok, dan Arab Saudi. Kebetulan saya bersama 4 rekan lainnya ditugaskan untuk magang di KJRI Perth dari tanggal 29 November hingga 29 Desember 2014. Pukul 9 pagi, setelah sarapan semangkuk sereal, saya mandi dan bersiap untuk berangkat ke bandara. Setelah menyerahkan kunci kamar ke Pak Syahwin, penjaga asrama, pukul 9.15, sebuah Toyota Velfire, taksi Silverbird yang kami pesan, sudah standby di parkiran asrama. Saya menjadi orang pertama yang memasukkan koper ke dalam taksi. Tidak lama kemudian, Stefan juga sudah siap. Rinai lumayan ngaret, dari yang awalnya janjian untuk jalan pukul 9.30, molor hingga pukul 10. Untung sopir taksinya baik dan kita diperbolehkan menunggu di dalam taksi dengan kondisi mesin dan AC menyala, tapi argo belum dinyalakan. Sesampainya di bandara, kami bertemu Rina dan Nia. Setelah lengkap berlima, kami bersama-sama melakukan check-in dan baggage drop. Kemudian menuju meja imigrasi. Ini pertama kalinya kami menggunakan paspor diplomatik berwarna hitam. Oleh petugas imigrasi, paspor kami berlima dikumpulkan jadi satu untuk dicap sehingga kami tidak harus mengantri. Flight kami on time. Setelah terbang sekitar 5 jam, kami landing sekitar pukul 18.45 waktu setempat. Waktu di Perth lebih cepat 1 jam dibandingkan di Jakarta. Setibanya di Perth International Airport, kami dibuat cukup kesal karena paspor kami tidak terbaca mesin scan imigrasi mereka. Dari 5 paspor, hanya milik Stefan dan Nia yang lolos.
Setelah ditanya-tanyai selama hampir setengah jam dan diminta menunjukkan beberapa dokumen, akhirnya saya, Rina, dan Rinai berhasil lolos juga. Ternyata paspor hitam tidak terlalu sakti di Australia. Keluar dari tempat pengambilan bagasi, Mbak Rina, pelaksana fungsi ekonomi dan Bang Oji, salah satu LS KJRI, sudah standby menjemput kami. Kami langsung diantar menuju KJRI. Satu hal yang mengesankan saya ketika keluar dari pintu bandara adalah betapa bersihnya udara di Perth. Seperti menggunakan masker oksigen, sangat berbeda dari udara Jakarta. Kesibukan di KJRI Perth. Sesampainya kami di KJRI, kami disambut oleh seluruh staf KJRI sebelum kemudian melakukan courtesy call dengan Bapak E.D. Syarif Samsuri yang akrab disapa dengan Pak Dede, konjen KJRI Perth yang saat itu akan cross-posting sebagai Duta Besar RI Maroko. Beliau suka sekali cerita dan bercanda gurau. Cukup mengagetkan bagi kami, Pak Konjen malam itu tidak berhenti bercerita hingga pukul 1 dini hari. Padahal kami baru tiba dari Jakarta. Saya dan Stefan lalu diantar Mbak Ririn, pelaksana fungsi Pensosbud, dengan suaminya, Mas Dani, yang akrab dipanggil AA, ke apartemennya, tempat kami ditampung, yang jaraknya tidak begitu jauh dari KJRI. Sementara itu, rekan magang yang perempuan tinggal di rumahnya Ibu Nusi, Kepala Kanseleri KJRI Perth. Hari pertama di Perth, kami menghadiri acara World of Food Festival di halaman kantor Gubernur Western Australia yang diikuti oleh konsulat-konsulat dari berbagai negara di Perth, termasuk Indonesia. Kami ke kantor Gubernur naik bus. Busnya bagus dan gratis untuk wilayah Central Business District-nya Perth. Di acara itu, kami mendapat kehormatan diperkenalkan oleh Pak Konjen kepada Gubernur Western Australia dan kemudian berkeliling untuk mencoba aneka makanan pada food festival tersebut. Kami sangat menikmati suasananya. Makan sambil duduk-duduk di rumput, piknik ala-ala orang bule. Hari itu adalah hari terakhir Pak Konjen bertugas karena esok harinya sudah akan berangkat ke Maroko. Hari berikutnya, pagi-pagi buta, kami berangkat dari apartemennya Mbak Ririn ke Wisma Indonesia, tempat tinggal Pak Konjen, untuk mengantar Pak Konjen ke bandara. Setibanya di Wisma, beberapa staf KJRI sudah berada di sana. Dan kami bersama-sama ke bandara untuk melepas Pak Konjen ke tempat penugasan barunya di Maroko. Setelah melepas Pak Konjen, kami semua ke kantor dan hari itu menjadi hari pertama kami bekerja magang di KJRI. Selama tidak ada konjen, Bapak Rosihan sebagai diplomat paling senior menjadi kuasa usaha ad interim, KUAI. Kami langsung dibagi penugasannya. Saya dan Rinai membantu Mbak Rina di fungsi ekonomi. Stefan membantu Mbak Ririn di fungsi Pensosbud. Rina membantu Pak Rosihan di fungsi protokol konsuler. Dan Nia membantu Mbak Widya PKKRT KJRI.
Di fungsi ekonomi, saya dan Rinai selama magang salah satu tugasnya adalah untuk menyusun survei pasar. Saya aktif mencari informasi dari berbagai media terkait potensi perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Australia Barat. Saya juga berkesempatan menghadiri Australia-Indonesia Business Council Meeting dan berdiskusi dengan counterpart KJRI dari Department of State Development (GSD) Australia Barat. Salah satu misi penting dalam pertemuan tersebut adalah untuk meningkatkan people-to-people contact dari level grassroots dan trust building antar masyarakat kedua negara, sehingga para pelaku ekonomi di Indonesia maupun Australia Barat dapat memiliki rasa saling percaya untuk melakukan kegiatan bisnis satu dengan negara yang lain. Terus terang, saya agak sedikit overwhelmed dengan penugasan yang saya peroleh. Namun, saya tetap percaya diri dan melakukan semua yang terbaik. Jika ada yang ragu, saya langsung tanyakan ke Mbak Rina, dan Mbak Rina pasti membantu dengan senang hati. Selain itu, kami semua juga membantu berbagai kegiatan KJRI seperti pertemuan-pertemuan dengan masyarakat Indonesia, acara Natal, upacara Hari Korpri, upacara Hari Ulang Tahun Dharma Wanita Persatuan atau DWP, acara perpisahan Ibu Nusi yang saat itu sudah akan selesai masa tugasnya, dan penjemputan konjen baru. Nyetir di Western Australia. Karena saya memiliki SIM internasional, saya beberapa kali dipercaya untuk mengemudikan mobil KJRI, sebuah Mercedes-Benz E240 tahun 2004, mengantarkan Mbak Ririn dan Mbak Rina ketika ada keperluan di luar kantor. Saya sangat bahagia. Di titik ini, saya sudah merasa cita-cita sederhana saya sudah tercapai, mengemudikan mobil bagus di luar negeri. Tidak berhenti sampai di situ, sepulang kerja dan di akhir pekan, saya dipinjamkan Honda Accord tahun 2008 milik AA untuk jalan-jalan. Kami selalu memanfaatkan akhir pekan dan hari libur untuk road trip menjelajahi Western Australia dari Fremantle, Mandurah, Caversham, Bassalton, hingga Pinnacles Desert, yang kebetulan bulan Desember memang banyak hari liburnya. Menyenangkan sekali mengemudikan mobil di Western Australia dengan lalu lintas yang sangat tertib dan pemandangan kanan kiri yang indah kemanapun pergi. Hikmah magang. Saya merasa sangat beruntung mendapatkan kesempatan magang di KJRI Perth karena selain memperoleh banyak pengalaman berharga, juga mendapatkan bekal penguatan mental dan substansi untuk pengembangan karir ke depannya. Terutama ketika harus berhadapan dengan budaya kerja di perwakilan RI di luar negeri. Satu-satunya hal yang saya keluhkan selama magang di Perth adalah kotanya sangat mahal. Semua serba mahal, mulai harga makanan dan minuman di restoran, sampai harga kebutuhan pokok di supermarket yang cukup menguras kantong. Tapi, hal ini juga yang membuat saya belajar mengatur pengeluaran. Dan juga membuat saya dan teman-teman magang menjadi kompak karena seringkali masak bersama. Bahkan, AA yang hobi memasak juga ikut bergabung untuk masak dan makan bersama.
Ketoprak ala Perth yang dibuat bareng-bareng AA benar-benar tidak terlupakan. Oke, jadi itu dia bab 6 KJRI Perth. Terima kasih untuk teman-teman yang masih setia dengerin aku bacain bukunya Mas Daru. Jangan lupa subscribe channel ini, follow akun sosial mediaku di Instagram maupun TikTok, dan like video ini serta share ke teman-teman kalian ya, supaya semuanya tahu bahwa perjalanan diplomatnya Mas Daru itu seru banget loh. Jadi segitu aja video kali ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Department of State Development. Department of State